Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Farmasi Santuy. Sesuai yang Sari bilang di video sebelumnya, Sari bakalan nge-share tentang mata kuliah apa aja sih yang dijalankan anak S1 Farmasi. Langsung aja kita bahas tentang mata kuliah apa aja. Bobot SKS hari itu ada 150. Biasanya sih maksimal yang kita ambil di tiap semesternya itu 24 SKS ya teman-teman. Tapi sesuai juga kebijakan di kampus masing-masing ya teman-teman. Kalau di kampus Sari sih begitu, cuman jarang sih yang ngambil 24. Biasanya per paket yang udah disediakan. Sari tekankan di tiap fakultas itu punya kebijakan tentang penamaan mata kuliah. Jadi ada yang mirip, ada yang enggak, itu penamaannya aja beda, cuman isinya yang kita pelajarin itu sama. Kita mulai di semester 1. Di semester 1 Sari itu kuliahnya lebih ke mata kuliah yang umum dulu ya teman-teman. Biasanya kita yang pertama itu matematika farmasi, itu mengenai dosis obat, perhitungan, matematika yang biasanya kita pakai di dunia farmasi itu dijelaskan di matematika farmasi. Yang kedua itu ada biologi sel, ya masih kita pelajari tentang biologi, ilmu biologi yang kita dapatkan di SMK ataupun di SMA. Terus ada kimia dasar, rumus-rumus kimia itu kita harus paham dasar-dasarnya, kayak tata penamaan senyawa kimia itu harus kita tahu, kita pelajari di sana. Terus ada kimia organik, itu kimia organik kita baru dapatin di perkuliahan. Terus ada ilmu budaya dasar, kita harus tahu juga ilmu budaya di Indonesia, jadi masih kita pelajarin. Terus ada pengantar ilmu farmasi, itu pengantar ilmu farmasi itu lebih ke umum, secara umumnya farmasi itu apa gitu, guru besar farmasi pas zaman Yunani dulu gitu, tahun berapa sih farmasi itu ada muncul gitu. Terus masih kita pelajari juga fisika dasar dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu mata kuliah yang Sari jalani di semester 1. Dan di semester 1 itu ada 3 mata kuliah praktikumnya, ada kimia dasar, kimia organik, dan fisika dasar. Nah itu, jadi total jumlah SKS-nya itu ada 20. Nah mata kuliah yang ada praktikumnya itu biasanya dihitung bobot SKS-nya ada 3. 2 SKS untuk tatap muka di kelas dan 1 SKS untuk tatap muka di praktikum. Di semester 2 itu jumlah total SKS-nya ada 21 SKS. Yang pertama itu si dasar itu ada 3 SKS, berarti ada praktikumnya. Di semester 3 yang Sari dapatkan itu total jumlah SKS-nya ada 20 dan 4 mata kuliah yang ada praktikumnya, yaitu formulasi dasar 2, ada 3 SKS, ada praktikumnya. Ada kimia analitik 2, 3 SKS, ada praktikumnya. Terus anatomi fisiologi tubuh manusia, Anfisman 2, ada praktikumnya. Lanjut analisa fisikokimia, ada praktikumnya, 3 SKS. Farmasi fisika 1, 2 SKS. Kimia fisika 1, 2 SKS. Ilmu kesehatan masyarakat 2 SKS dan farmakognosi 1, 2 SKS. Di semester 4 Sari mendapatkan jumlah total SKS itu adalah 19 SKS. Dan ada 3 mata kuliah yang ada praktikumnya, yaitu farmakologi 1, 2 SKS, kimia farmasi 2, itu 3 SKS, farmakognosi 2, 3 SKS, manajemen farmasi 2 SKS, metode pemisahan 2 SKS, sediaan khusus farmasi atau radiologi ya, radiologi farmasi 2 SKS, farmasi fisika 2 itu 2 SKS, teknologi fitofarmaka itu 2 SKS. Nah itu yang mata kuliah yang ada di semester 4. Selanjutnya kita masuk ke semester 5. Total keseluruhan SKS yang Sari ambil itu ada 20 SKS dan ada 4 mata kuliah yang ada praktikumnya, yaitu statistika farmasi 2 SKS, teknologi farmasi 3 SKS, serologi imunologi 2 SKS, farmakoterapi 1, 2 SKS, biofarmasetik farmakokinetik itu ada 3 SKS, berarti ada praktikumnya. Terus ada agama 2 SKS, farmakologi 2 SKS, terus ada kimia farmasi analisis 1 KFA, yang kita sebut KFA itu 3 SKS. Next selanjutnya kita ke semester 6. Di semester 6 itu SKS yang Sari ambil ada 21 SKS. Yang pertama itu ada fitokimia 3 SKS, terus ada kimia farmasi analisis 2, teknologi farmasi 2 3 SKS, mikrobiologi farmasi itu 3 SKS. Terus ada QA dan validasi, biokimia, farmakoterapi 2. Oke, lanjut di semester 7 yang 1
praktikumnya itu tentang teknologi farmasi, sediaan steril. Mata kuliah yang lainnya yaitu ada patofisiologi, terus ada kimia medisinal, terus ada farmasi rumah sakit, terus ada sintesa obat, terus aplikasi komputer farmasi, metode penelitian. Semester 7 sebenarnya kita udah mulai TA ya teman-teman, tugas akhir, cuman nggak dicantumin di SKS. Dicantuminnya SKS tersebut di semester 8. Jadi di semester 8 tuh masih ada beberapa perkuliahan yang harus wajib dijalankan. Ada 13 SKS yang harus dijalanin, yaitu analisis mutu obat herbal 2 SKS, sistem pengantaran obat, terus ada kewirausahaan farmasi, terus ada skripsi dan seminar. Kalau seminarnya cuma 1 SKS, skripsinya ada 6 SKS. Jadi totalnya 13 SKS. Alhamdulillah bisa dijalankan secara lancar di setiap semesternya. Saya ada saran buat yang menjalankan S1 farmasi, kalau memang ada perpaketnya gitu, turut aja perpaketnya teman-teman, karena lebih baguslah kita mengamankan nilai kita tiap semester ketimbang kita naik ke atas ngambil SKS di atas kita. Nanti kalau kitanya berat gitu menjalaninya, nanti nggak sesuai ekspektasi juga, nanti malah down nilainya. Misalnya kita semester 2 ngambil mata kuliah yang ada di semester 4, itu sebenarnya sih sah-sah aja buat teman-teman kalau mau ngambilnya. Cuman kalau boleh saya kasih saran, alangkah lebih baiknya kita tuh memastikan nilai kita tuh tetap bagus gitu, sesuai sama kadar teman-teman gitu. Kadar mahasiswa di semester 2 tuh kayak mana sih gitu. Pasti adanya pertimbangan juga. Misalnya kayak praktikumnya udah banyak, bakalan di SKS-nya lebih disedikitkan, karena memang farmasi itu lebih praktikumnya udah banyak, laporannya juga banyak, belum lagi tugas, belum lagi presentasi, belum lagi diskusi. Kita ngambil ke atas itu jadwal kita bentrok sama SKS yang kita ambil. Kalau udah terjadi kayak gitu kan kitanya bakalan absen kan di salah satu mata kuliah, dan itu sangat-sangat merugikan sih, karena kita bayar kan. Ingat, SKS itu kita bayar mahal. Nggak murah teman-teman. Jadi menurut saya sih itu, kalau bisa teman-teman, kalau teman-teman bisa menjamin nilai teman-teman di setiap semesternya bagus, nanti kan hanya lancar-lancar aja nanti menjalankan semester 1 ke semester 2 ke semester 3, dan insya Allah nggak ada mata kuliah yang kita ulang ke bawah gitu kan, kita ambil lagi karena perbaikan nilai. Jadi itu sih menurut saya pentingnya buat teman-teman, jangan terlalu mau cepet tamat nih, ngejar 3,5 tahun bisa gitu tamat dari S1. Boleh kalau teman-teman bisa gitu, gimana ya, diri teman-teman lah yang bisa ngukur kemampuan diri teman-teman. Kalau Sari milihnya lebih kayak gitu tadi, lebih menjamin nilai-nilai di setiap semester Sari itu bagus ketimbang Sari harus ngambil ke atas, ngambil ke bawah lagi. Sari sih mikirnya kalau nggak penting-penting banget, kalau nggak urgent banget, Sari bakalan jalanin per paket yang udah Sari terima sesuai yang dipertimbangkan di kampus kita gitu. Teman-teman pasti juga tahu, karena usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Jadi mungkin itu aja teman-teman, bahas tentang mata kuliah yang didapatkan di S1 Farmasi. Jadi teman-teman, kalau memang ada perbedaan nama atau jumlah SKS-nya itu sesuai sama kebijakan kampus masing-masing, tapi materinya saya yakin kita sama. Apa yang kita pelajarin itu pasti sama. Cuman ya cara penyampaian dosen kitanya aja beda. Tapi intinya bakalan sama juga kok teman-teman. Dah, itu saja. Semoga teman-teman lebih tahu di kedepannya tuh mata kuliah apa aja yang bakalan dijalani sama teman-teman. Dan insya Allah lancar kuliahnya walaupun lagi musim corona kayak gini. Insya Allah tetap semangat dan jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar dan semangat terus, kalian pasti bisa. Semangat Farmasi Santuy. Mungkin saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.